Wih, sekelas gainer tapi fatnya itu nggak tinggi-tinggi amat ya. Ada beras merah dan juga beras coklat. Kok pakai beras merah dan coklat ya? 6 sendok takar buat 500 ml bro. Waduh, mari kita coba. Dan di sini manis banget ya. Kok bisa manis nih? Apa manisnya dari... Oh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center bersama gua Fit Setiawan. Dan kali ini gua bakal bahas suplemen gainer dari Evoland ya, yang kayak kalian lihat di depan sini ya. Ya karena jarang juga ya gua review suplemen gainer ya. Kebanyakan kan whey terus itu yang gua review. Sekarang kita bakal bahas kemasannya dulu nih. Seperti yang kalian lihat di sini ada 3 kemasan ya. Dari yang terkecil dulu di sini box isinya 912 gram atau 2 lbs lah ya. Dan yang tengah-tengahnya ini adalah ziplock ya, kemasan ziplock ya, isinya 2250 gram 5 lbs ya. Dan juga yang paling gedenya di sini ziplock 4,5 kilo atau 10 lbs. Perlu diingat di sini ya, untuk yang EvoMax kalau kita buka itu di kemasannya itu langsung bubuk ya, nggak sasetan kayak yang EvoWhey ya. Karena ya sekelas gainer kan takarannya kan itu kan gede ya, nggak efektif juga kalau misalkan kita sasetin. Waduh. Cuman satu ya, untuk yang kemasan yang 2 lbs ini di sini di dalamnya nggak langsung bubuk ya. Nah kayak gini nih, ada kemasan kayak aluminium foil lagi ya, terlapis ya di sini ya. Dan ini semua udah improve formula ya, jadi kandungan di dalamnya itu bakal lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Nah saatnya mari kita bahas soal NutriFact yang ada di dalam kemasannya ini nih. Perlu dicatat di sini ya, ini per servingnya di kemasannya di sini juga tertulis ya di sini ya. Serving size-nya 6 scoop atau 228 gram. Wih, ya lumayan ya di dalamnya ya. Dalam 228 gram tadi atau 6 scoop itu kalian dapat 52 gram protein. Karena nggak terlalu gede kayak biasanya, ini scoopnya kecil ya, pakai scoop whey malahan ya di sini ya. Makanya di sini mereka merekomendasikan 6 scoop yang whey ini atau 228 gram. Karbonya di sini tertulis sebanyak 172 gram ya. Berarti di sini rasio protein sama karbonya di angka 1:3,3. Jadi 1 gram protein itu terdapat 3,3 gram karbo ya. Apakah ini ketinggian? Tinggi itu kalau misalnya di angka 1:5 ke atas itu protein rasionya ya. Kayak lo makan oatmeal itu 1:5 ya. Nah kalau nasi putih 1:10. Mungkin gede ya di situ ya. Nah di sini juga mengandung fat ya sebanyak 4 gram ya. Wih. Sekelas gainer tapi fatnya itu nggak tinggi-tinggi amat ya. Jadi cocok buat kalian yang pengen lean gain. Tapi ingat di sini juga mengandung gula ya. Gulanya di sini sebanyak 15 gram. Lumayan ya. Dalam 228 gram tadi sekali minum kalian udah dapat 25 gram EAA atau essential amino acid ya. Dengan didominasi di sini sebanyak 11 gram BCAA dalam 6 scoop tadi ya. Dan glutamin sebanyak 8,5 gram dalam 6 scoop tadi. Di sini mengandung vitamin B juga ya di sini ya. Dan juga vitamin D juga di sini ya, ada ya. Fosfor, kalium, dan komponen lain di sini ya. Gimana? Udah kenyang? Mari kita lanjut ke komposisi di dalamnya ini nih. EvoMax ini bahan bakunya protein dari whey protein konsentrat ya, sebagai sumber protein utamanya. Tapi di sini nggak dikasih tahu berapa persen sih sebenarnya WPC-nya tadi ya. Nah di sini sumber karbo yang dominannya itu ada 3 ya, dari bubuk oat di sini ya, dan juga dari maltodextrin kayak biasa. Dan juga di sini, wah, ini lain daripada yang lain nih ya. Ada beras merah dan juga beras coklat. Kok pakai beras merah dan coklat ya? Karena di kandungan beras merah dan coklat itu ternyata punya mikronutrien yang tinggi juga ya. Dan di sini juga sebenarnya mempengaruhi juga biar rasa coklatnya itu lebih legit ya. Maka itu bisa jadi penyumbang vitamin dan mineralnya juga ya dari beras merah dan coklat tadi ya, buat nunjukin improve formulanya ya. Tapi vitamin dan mineralnya nggak cuma dari beras tadi ya.
karena di sini juga ada ya, di sini premix vitamin dan mineral. So, mikronutriennya lebih nambah lagi itu ya. Selebihnya hanya perisa ya di sini ya. Pengentalnya juga ya, dan juga ada pemanis. Dan juga di sini ada inulin ya. Buat kalian yang belum tahu, inulin ini adalah salah satu jenis serat makanan loh ya. Tapi sayangnya di sini gua nggak nemu di sini ya. Seratnya itu berapa gram ya. Ya, setidaknya suplemen ini juga mengandung serat yang cukup ya buat kita konsumsi ya. Dah, itu aja. Wih, di sini ada whey isolate protein juga ya. Kenapa letaknya di paling akhir ya? Dan di sini gue tanya langsung ya sama mereka ya, dan ternyata gue dikasih taunya katanya ini komponennya dibuat random benchmark ya. Jadi di sini nggak berurutan ya sesuai dengan bahan dominan yang digunakannya tadi ya. Seperti biasa, gimana dengan izin dan sertifikatnya? Dan juga uji labnya juga dong. Semuanya udah komplit kok, baik itu dari izin BPOM dan juga ada sertifikat halalnya juga ya. Terus gue juga dikasih ya di sini ya hasil uji lab dari SIG ya. Kalau dari kalorinya di sini bener ya, di sini di angka 900-an kalori ya. Kita konversikan dari 228 gram tadi ya. Karbonya di sini malah rendah loh ya. Nah, di situ di labnya situ tertulis 65% dan ini persentasenya dalam 100 gram ya. Berarti kalau per 228 gram tadi itu cuma di angka 148 ya karbonya ya. Kalau di sini kan diklaimnya 172 ya. Wah. Dan poin pentingnya di sini ada kadar proteinnya 23,60%. Berarti kalau dalam servingan 228 gram dapat 54 protein ya, 54 gram maksud gua di sini. Malah lebih tinggi di hasil uji labnya ya daripada yang di kemasannya sini ya. Oh, malah bagus dong ya. Nah, udah puas kan soal uji labnya? Untuk varian rasanya sendiri di sini FOMS menyajikan 3 varian rasa. Rasa coklat kayak yang gua pegang ini ya, ini semuanya coklat ya, gua kebagiannya dapat yang coklat. Ada juga vanilla ice cream ya, dan juga coklat hazelnut. Cara penyajiannya kayak gimana? Kita disuruh tuangkan 6 sendok takar kayak yang dijelasin tadi, kurang lebih 228 gram FOMS ke dalam gelas atau shaker ya. Tambahkan air suhu ruang hingga 500 ml. 6 sendok takar buat 500 ml, bro. Waduh. Dan di sini konsumsinya FOMS 2 kali sehari, pagi hari dan juga setelah olahraga. Itu kalau mau dapat hasil yang maksimal. Gimana ya rasanya ya? Kebetulan di sini gua pakai yang rasa coklatnya, tiga-tiganya karena dapat yang rasa coklat. Tapi di sini gua pakai 3 scoop aja ya, dengan kisaran air 250. Karena gua udah pernah coba 500 ml dengan 6 scoop nggak muat ya. Dan kita pakai shake di sini ya. Apakah enak atau enak dengan takaran 3 scoop tadi hanya dengan 250 ml? Dan tara, ini dia. Busanya nggak terlalu banyak di sini ya. Cuma di sini agak kental ya di sini ya. Oh, mari kita coba. Menurut gua di sini terlalu kental ya, agak susah ya nalarnya di sini ya. Dan di sini manis banget ya. Kok bisa manis nih? Pemanisnya dari di sini kebetulan dia pakai pemanis dari sukrosa ya. Salah satu bentuk sukrosa yang paling populer adalah gula pasir. Tumben nggak pakai sukralosa atau acesulfame K, kan biasanya kan dipakai itu kan. Nah, di sini gua kasih beberapa tips buat kalian, baik itu dari jadwal dan juga jumlah konsumsinya. Ini bakal nanya nih ya, pasti ya banyak orang di komentar ya. Kalian bisa konsumsi gainer ini di 4 waktu yang berbeda ya. Pagi, siang, sore, dan juga malam sebelum tidur. Nah, kalau pagi pas kalian baru bangun tidur konsumsinya 3 scoop ya, tapi boleh kalian tambahin airnya lagi ya. Ini gue pakai 2,5 ml. Dan siang atau pas mau latihan, sebelum mau latihan sore, kalian konsumsi lagi 3 scoop. Sorenya bisa pas kalian setelah latihan 3 scoop lagi. Dan juga malam sebelum tidur ya, 1 jam sebelum tidur ya kalau bisa ya. Jadi totalnya semuanya sama dengan yang kayak dijelasin di petunjuknya sini, yang kayak direkomendasikannya pemakaiannya di kemasan sini ya. 6 sendok takar 2 kali sehari. Terus gimana kalau kebutuhan protein makanan kita itu ternyata udah terpenuhi ya? Ya lebih bagus dong ya. Namanya kan juga surplus protein. Tapi gua garis bawahi di sini ya. Dari beberapa artikel itu memuat bahwa tubuh kita itu hanya mampu memproses maksimal 30 gram. Tapi ya sebenarnya tergantung metabolisme tiap orang ya dalam menyerap protein itu sendiri seperti apa. Dan juga bentuk proteinnya tadi itu mempengaruhi juga. Karena semakin kecil partikel proteinnya, maka semakin cepat diserap ke tubuh. Kalau ini kan langsung dalam bentuk bubuk nih. Beda kalau misalkan kalian konsumsi dada ayam, telur, itu kan perlu dihalusin dulu ya di lambung ya.
diusus lagi, perlu diproses juga. Jadi prosesnya agak lama. Jadi rekomendasinya biar tetap surplus protein, kalian bagi ya per 3 atau 4 jam sekali konsumsi proteinnya ya. Jadi di sini kalian harus pinter-pinter ngatur jadwal konsumsi protein, itu baik dari makanan atau dari minuman tinggi protein. Peringatan di sini juga tertulis untuk usia 15 tahun ke atas, dan juga suplemen ini mengandung alergen dari protein susu sapi, yaitu dari WPC dan juga WPI-nya tadi ya. Di sini ada tulisan bercetak tebal. Dan juga karena di sini pakai whey protein konsentrat, so pasti di sini ada laktosanya juga ya di dalamnya ya. Jadi kalau misalkan kalian yang intoleran laktosa atau misalkan masih ragu-ragu, bisa kalian beli yang kemasan kecilnya. Wah, ini enggak juga ya, terlalu kecil ya. 1 kilo, hampir 1 kilo ya, 2 lbs. Next, kita lanjut bahas soal harganya nih. Nah, di sini nih menarik nih ya. Dari yang paling kecil dulu di sini nih. Wih. Satu box ini harganya 250.000. Dan ini buat 4 kali minum ya. Kalau kalian sesuai dengan rekomendasi dari yang di kemasannya sini, 6 scoop sekali minum. Berarti harga sekali minumnya tadi, 6 scoop tadi, 62.000 ya. Wow, kencang juga ya di sini ya. Terus yang kedua di sini yang di tengah-tengahnya ya, ekstra 20%. Wih, dengan berat 5 lbs. Ekstra 20%-nya ini kalau dibanding dengan yang kemasan box yang ini ya. Ini harganya 500.000. Dan di sini buat 10 kali minum. Berarti sekali minumnya kena harga 50 ribuan. Oh. Dan yang terakhir, kemasan paling gedenya nih. Kemasan plastik ukuran 10 lbs atau 4,5 kilo. Harganya ini 800.000 dan buat 20 kali minum. Berarti sekali minumnya kena harga 40 ribuan. Plus biasanya ada bonus juga ya, shakernya ya. Atau juga ada bonus singlet kalau kalian beli yang kemasan yang paling gedenya ini ya. Kalau yang ini atau ini ada nggak ya? Kalau nggak salah ada juga ya. Gimana? Apakah kemahalan atau sebanding dengan kandungan yang diberikan? Menurut gua di sini lumayan sih ya harganya ya. Tapi dengan improve formula yang diberikannya ini, maksudnya improve formulanya dari yang sebelumnya ya. Jadi kandungan vitamin, mineral dan lain-lainnya itu lebih lengkap di sini dan juga lebih tinggi. Ditambah lagi di sini ada uji lab-nya juga ya. Jadi ya biar kita bisa mastiin apakah memang sesuai dengan yang diklaimnya. Kalian ngitung juga nggak? Gua bilang ya-nya itu udah berapa kali? Ini nggak bisa dihilangin nih ya. Ya lagi. Dan ingat, ini adalah suplemen gainer atau gain mass. Jadi cocok banget buat kalian yang lagi program naikin BB atau menambah massa otot, menebalkan otot ya. Cewek, cowok bisa semua. Asalkan kalau yang cewek nggak pas lagi hamil ya, atau pas lagi menyusui ya. Ya lagi. Buat kaum yang mending mungkin bakalan mikir 2 kali ya buat beli suplemen ini ya. Ya lagi. Ya karena kalau kita berkaca di yang paling murahnya aja, nggak murah juga ya. Maksudnya per servingnya tadi kan ini 40.000 nih per servingnya. Pasti ya lebih milih dada ayam atau telur atau protein nabati atau yang lainnya ya. Secara kan protein yang didapat ya juga pasti lebih tinggi ya dengan harga 40.000 tadi ya dari makanan alami ya. Tapi itu kalau kalian rajin masak ya, punya banyak waktu juga buat nyajiin masakannya. Dan juga nafsu makan kalian itu lagi melimpah-limpahnya tuh. Gimana dengan orang-orang yang kurus atau yang pengen bulking tapi nggak ada waktu buat menyajikan masakannya karena terlalu sibuk dan juga nafsu makan yang kadang makan dikit aja udah begah? Nah, ini gua rekomendasikan kalian pakai suplemen gainer ya, buat ngebantu surplus protein dan kalorinya juga ya dalam sehari ya. Kalau nggak sempat masak kan bisa beli makanan langsung saji kan, makan nasi campur atau nasi di luaran, nasi padang 40.000 dah kenyang itu ya. Ya kekurangannya kalau kalian makan di luaran, kalian bakal sulit tracking kadar lemaknya berapa di situ dan juga proteinnya berapa di situ, karbonya berapa di situ ya. Jangan pas dikira udah makan banyak, asinya ya bejibungnya di situ ya. Ternyata cuman banyak karbonya aja, lemaknya doang yang banyak dan ternyata proteinnya lebih sedikit. Ya kalau kayak gitu sulit juga ya kalian ya pengen ngebentuk otot ya atau nambah berat badan. Bisa juga nambah berat badan tapi gua nggak tanggung resikonya yang mungkin berat badannya dominan lemak ya dibanding dengan otot. Kebetulan gua dulu sempet ya pakai suplemen gainer dari Evomass ini ya, tapi cuman sampai seminggu aja ya, 6 scoop ya sehari tadi ya, karena udah 6 bulan juga ya gua bulking, jadi ya pengen rekomposisi dulu. Dan juga karena gua makannya terlampau lahap, jadi di sini gua malah
malah kebanyakan pakai whey ya. Ya lagi. Dan di sini gua nggak bisa nyimpulin apakah suplemen EvoMax ini benar-benar mampu menaikkan BB atau mampu menaikkan massa otot atau enggak. Tapi progresnya nggak cuma dari suplemen aja, dari real foodnya juga ya diperhatiin ya. Dari pola dan teknik latihan kalian juga ya, itu perlu diperhatiin juga ya, kalau mau progresnya itu lebih nyata. Nah, jadi gua di sini minta masukannya ya dari teman-teman semuanya yang nonton ini. Buat kalian yang udah mengkonsumsi EvoMax ini dalam waktu yang lama, bisa dong ya kasih testi di kolom komentar di bawah. Berapa kilo kalian naik berat badan setelah kalian konsumsi EvoMax ini? Ya, buat pertimbangan teman-teman yang pengen beli suplemen ini aja ya. Ya lagi. Oke, makasih udah nonton video gue ini sampai selesai. Sebelum beranjak pergi, jangan lupa dulu ya klik like video ini dan subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. See you next time. Bye. Kayaknya perlu ditambah air ini.